karena bulan Maulid ini ya, bulan Maulud. Jadi terutama ustazah ini sedang repot dia, golong tepung itu bikin jajan. Selanjutnya kemarin kan kita mulai pembicaraan mengenai hukum talak dan hikmah talak. Hukum talak itu kemarin sudah kita tahu, ada kalanya kita diharamkan menceraikan istri itu. Ada kalanya makruh kita ceraikan istri. Ada kalanya wajib kita ceraikan istri itu. Ada kalanya sunat, ada kalanya mubah. Jadi 5 hukum orang menceraikan istri. Kalau kita lunut satu persatu, tapi sudah itu kemarin. Namun tidak jadi masalah. Kita ulas kembali secara umum. Ada perempuan itu wajib kita talak. Perempuan yang wajib ditalak itu apabila perempuan itu sudah diilak, sudah disumpah, suaminya sudah bersumpah. Begitu. Kata suaminya itu, demi Allah, saya tidak akan menggauli kamu. Kalau sudah perempuan diilak, ditalak, bukan disumpahi seperti tadi, maka apabila sudah lewat waktu normal yang ditentukan oleh agama untuk membayar kifarat, lalu laki-laki itu tidak mau membayar kifarat, maka hukumnya perempuan itu wajib ditalak dia. Yang kedua, perempuan yang wajib ditalak itu apabila 2 hakim, yaitu utusan dari pihak laki-laki dan utusan dari pihak perempuan, terjadi syikok antara suami dan istri, lalu hakim dari 2 pihak telah memutuskan lebih bagus suami istri ini bercerai, maka dalam keadaan seperti itu suami itu wajib menceraikan istrinya. Selanjutnya, tempat wajib dicerai perempuan itu apabila perempuan itu tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap suaminya, tidak mau menerima hak dari suaminya, dan tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perempuan seperti itu juga wajib ditalak dia. Ada perempuan itu sunat ditalak dia. Pahala kita dapat bercerai. Jadi tidak selamanya perempuan itu mendapatkan kita laknat dari perempuan yang kita cerai, itu tergantung dari keadaannya. Ini perlunya kita anukan ngaji begitu. Karena nanti ketika itu kita disuruh menyampaikan nasihat perkawinan, hanya satu hadis dipakai itu. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang kawin cerai. Tidak segitunya perlu kita tahu dulu keadaan kan. Ada perempuan itu sunat untuk dicerai dia. Perempuan yang sunat dicerai itu
apabila perempuan itu keluar, datang, keluar, pergi, datang tanpa izin dari suaminya, dan perempuan itu tidak pernah menolak laki-laki itu, siapapun yang mau membonceng dia, oke saja. Ini kalau begitu modelnya perempuan itu perempuan itu sunat, hukumnya ditalak dia. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki melaporkan istrinya itu, istri saya itu, hai Rasulullah, tidak pernah menolak tangan laki-laki yang menjamah dia, katanya. Yuk kalau begitu cerai saja istrimu begitu. Tapi sayang istrinya itu dia cakep. Kata laki-laki itu, saya segan untuk menceraikan dia, hai Rasulullah. Kalau begitu amsikha begitu. Pegang dia bagus-bagus. Nah ini dari peristiwa ini ulama menganggap hukum menceraikannya itu adalah sunat, tidak wajib. Apabila perempuan itu tertariknya cuma sedikit kepada suaminya dan masih saja liar matanya kepada laki-laki lain, maka perempuan model itu wajib kita talak dia. Nah selanjutnya ada perempuan itu makruh untuk ditalak. Kalau perempuan yang makruh ditalak itu perempuannya itu bagus-bagus dia. Kalau kita suruh dia taat kepada kita, dia jalankan haknya. Tapi kadang-kadang itu ada tempat kurang menariknya sama kita. Nah kalau perempuan itu bagus dengan kita, bagus agamanya itu, mau kita cerai itu makruh hukumnya. Kemudian ada yang haram kita ceraikan, walaupun jatuh talaknya namun dapat dosa kita menceraikan dia, yaitu perempuan yang salihah yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartaha ata'atka wa idza nazartaha sarratka, kalau wa idza gibtaha hafizat farjaha wa malaka. Perempuan yang apabila kamu suruh dia menurut saja, apapun kita suruh dia taat, dia menurut. Kalau kita pandang dia akan menyenangkan hati dengan pandangan mata kepala, dengan pandangan mata hati, juga kita akan tenang. Begitu juga ketika kita pergi, dia jamin dirinya tidak akan bisa diganggu oleh laki-laki lain. Dijamin harta bendanya tidak dia akan sia-siakan. Kepada Allah dia taat, kepada keluarga juga dia berbuat bagus. Maka kalau begitu model perempuan itulah perempuan yang haram untuk ditalak. Nah selanjutnya talak itu seperti dikatakan tadi itu hak prerogatif laki-laki. Tidak ada hak perempuan untuk mentalak istrinya. Pernah saya baca bulletin dulu ketika jadi mahasiswa, baru mulai ada inisiatif perempuan dibolehkan menuntut suaminya lewat pengadilan untuk bercerai. Ada saya baca
beberapa lembar bulletin, bukan sebuah. Ini kadang-kadang salah orang memakai bahasa. Selalu dipakai itu sebuah. Kalau bulletin itu bukan sebuah itu. Tetapi itu beberapa lembar, beberapa halaman begitu. Kalau buah itu dipakai pada buah-buahan dia. Kalau pada orang itu adalah sesosok orang. Kalau pada biji-bijian itu sebiji kita pakai begitu. Itu penempatan bahasa. Saya baca beberapa halaman bulletin dulu. Di Pakistan terjadi perdebatan sengit antara ulama yang membolehkan perempuan menuntut suaminya lewat pengadilan untuk diceraikan, dengan ulama-ulama yang tidak menganggap sah walaupun perempuan itu dijatuhkan talaknya oleh pengadilan. Jadi sebagian ulama Pakistan itu tidak ada hak perempuan itu untuk menceraikan dirinya walaupun lewat pengadilan. Dengan alasan banyak sekali itu. Yang mengatakan boleh itu adalah hak asasi manusia. Dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu itu apabila antara lain kan, jadi tidak sembarangan itu perempuan itu boleh diceraikan oleh pengadilan. Ini menurut ulama Pakistan. Apabila suaminya ini syarat yang paling dominan untuk bisa diceraikan itu oleh pengadilan, apabila suaminya itu tidak punya gairah. Misalnya impoten, dan ini ngumbe-ngumbe mau kasih piran ini tuh kan, ngenontan den ini tuh, mangan setelekuk doang tuh, tetambang melekuk tuh kan. Nah lamun anu jantan wat saratin aning dokter nenden ini ngumbe-ngumbe begitu. Nah ini boleh katanya itu. Boleh perempuan itu menuntut suaminya untuk diceraikan. Yang kedua katanya syaratnya itu apabila laki-laki itu tidak mampu memberikan nafkah berupa harta benda untuk jadi ma'isyahnya, biaya hidupnya tidak mampu. Karena kewajiban memberi nafkah itu adalah laki-laki. Kemudian laki-lakinya itu tidak mampu membiayai hidup istrinya, maka ketika itu istri, kata ulama Pakistan yang pro, itu sah pengadilan untuk menjatuhkan talak baginya. Yang ketiga, apabila laki-laki itu hilang terus begitu, pergi merantau terus, jarang sekali pulang. Padahal perempuan juga itu yang sangat dibutuhkan oleh perempuan itu sudah begitu. Tapi kadang-kadang itu sekali dalam setahun kalau dia pulang, ditinggalkan terus menerus. Nah kalau begitu keadaannya, ini persyaratan. Boleh hukumnya perempuan itu menuntut cerai. Nah kalau ulama yang mengatakan tidak boleh itu, dalam keadaan situasi apapun perempuan itu wajib sabar. Setua apapun suaminya, tetap itu suaminya. Mampu memberikan nafkah atau tidak mampu, wajib perempuan itu sabar. Ditinggalkan pergi oleh suaminya atau tidak ditinggalkan pergi, perempuan itu tetap itu statusnya jadi istri. Karena di zaman Rasulullah tidak pernah ada terjadi. Rasulullah tidak pernah menceraikan perempuan
walaupun itu suaminya tua setua-tuanya, walaupun suaminya miskin, sahabat-sahabat itu miskin, banyak yang miskin-miskin, tidak mampu membiayai istrinya, tidak mampu memberikan nafkah istrinya, tapi tidak ada satupun yang diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu sahabat-sahabat merantau, bertahun-tahun tidak pernah pulang. Itu pun juga tidak ada yang pernah diceraikan oleh Rasulullah. Lalu apa kita jadikan menjadi alasan untuk membolehkan perempuan itu menuntut suaminya lewat pengadilan untuk bercerai? Jadi menurut sebagian ulama Pakistan itu hak prerogatif sepenuhnya itu cerai itu adalah hak suaminya, tidak ada hak pengadilan, kan begitu. Nah, dialah ini. Selanjutnya di sini dalam ibarat yang kita baca itu juga begitu, yaitu bercerai itu hak prerogatif seorang suami, tidak ada hak bagi perempuan. Kenapa? Karena alasannya di sini laki-laki ini akalnya ini lebih sempurna. Laki-laki itu secara umum akalnya itu lebih cerdas dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki itu lebih tahan banting, menahan kesulitan, menahan kekecewaan, menahan penderitaan dibandingkan dengan perempuan. Dan laki-laki itu siap siaga secara umum untuk mencari nafkah demi kebahagiaan anak istrinya. Nah, karena kelebihan laki-laki seperti itu, maka hak bercerai itu dikhususkan dia untuk suami saja. Tidak ada secuil pun hak perempuan untuk menceraikan istrinya. Tidak ada hak sedikit pun bagi perempuan untuk menceraikan suaminya, begitu. Karena kalau perempuan itu kurang pertimbangan akal dia, kurang pertimbangan pikiran. Dan perempuan itu tidak tahan banting dia. Perempuan itu tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada suaminya. Karena kalau umpama hak bercerai itu diberikan kepada seorang istri, karena istri itu ini pertimbangan akalnya itu terlalu lemah. Sedikit penderitaan itu gampang dia akan mengatakan, sudah kita bercerai, sudah ku ceraikan kamu. Padahal itu bentuk ujian baru sedikit begitu. Berbeda dengan mama tenek. Suwe jeruk temikir begitu. Lelah temikir jeruk tolokan kanu. Kita pertimbangkan. Ente beseang kengumbe nasib anak tuh begitu. Yang kita pikirkan itu adalah nasib anak. Begitu. Terus andainya saya kawin dengan si ini nanti, apakah dia itu bisa akor dengan anak saya? Kalaupun ibu tirinya bisa akor itu, apakah anak saya bisa menerima ibu tirinya nanti? Kalau tidak bisa ibu tirinya akor, ya menderita juga saya. Boleh jadi penderitaan saya lebih besar nanti dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang begitu. Nah, neara cerita tadi. Seninana si melihat ni besiang ni disabri. Bilang jelut tunut yang tenak besiang doang. Lagu kalalah yang mikir ni. Lagu saya ngala si bilang jelut lalu tu yang tenak besiang mikir ni.
yang tena amil besiang jang ke besiang wah kan seang kemuan anten besiang itu lagu ngone-ngone anten merari si mak mendunia demen merari anaknya telu tuh anaknya telu si mama ini tuh maka anaknya dan bani ule ni nu dali julun bali ini tuh lendangan ini tuh nangis ni dan bani tama ule suruh kuy ule dan mele mesin tahu-tahu tuh nu mangkat si beru ini tuh itu gedekang dang sinak teri dah demen sugul pegawaian ni tuh kumbe ne juga anakku ni sehingga lamun ini dan bani datang yang den bada anak tuh den waktu beng mangan den waktu beng belanja ni terpaksa tiang seang jadi malik mana terus sementara senina ni deman merari tuh malik datang senina datang ini tuh lam demele merari kan cok malik beng si dua sempi ni malik nek sida wah bait sempi ni senina ni kena negara mai jadi dapat dengan besiang tu jadi dengan nina musik ya jadi nak ketanu tu lagu ingat yang tan si pagah na bejigah na ini tu dan mele ni biang sulapusi selendang be sempi dik mele ni dengan lagu malik lelah mikir na tu kemari kenca dengan lain baris malik tene anakku ni ngumbe gin kejarian ni ya akhirnya tu malik merari kenca senina na tu nah ini beratnya merarian besiang ini kan beda pikiran dengan mama besiang tunu memang pada dasar hukum ni bak kanggo setunu kan hukum asli besiang ini tunu mubah jais den makruh den sunat den wajib atau terjadi sunat atau terjadi wajib ini tuh tergantung dengan situasi kondisi tuh kan. Selanjutnya makat dengan nina tunun den kanggo tunun jatuhan talak masih baru ini tunun enegen tebeng dengan nina jatuhan talak ini tangsang denarak perkawin dengan sampai setahun tunun paling 3 bulan 4 bulan tu siang na doang semamak lekat terjadi ngerunyam jadi na tu hubungan rumah tangga nah buktinya kan di Afrika ni netene kan dibolehkannya perempuan itu menceraikan suami boleh menceraikan istrinya istri boleh menceraikan suaminya dengan tanpa melalui pengadilan. Lamun Indonesia kan tahun sah tono dengan ini tono dengan ini tono mele besiang adalah di pengadilan di kanggo yang langsung semamakna. Lagu itu di Afrika ini tono kanggo dengan yang semamak langsung. Nah karena dibolehkannya itu istri menceraikan suaminya terjadi banyak kasus perceraian jadi netene kan salah sekedik baris tunis ni nak netun paling jelap tunis yang semamanu aku sayangan tanu begitu besar jadi ini membuat hukum Islam tidak tegak hukum Islam tidak tegas jadi netun. Nah yang berikutnya leite terbicaraan adalah mengenai perceraian kontradiksi leite. Ada 6 macam perceraian tene taune terjadi perbedaan pendapat ulama. Isi pertama tene adalah talak mukrah. Talak orang yang dipaksa bercerai. Ulangin cerita tene
Selamat dalam kubur kuburan aksai lalu cureng ini tono. Mudah-mudahan tampun dosanya. Wah ngempuk senina le cureng tono. Jangan kepalang. Antena tono keluarga senina keberatan. Singkat cerita tono tepilein le cureng tono. Mau dia cerai istrinya atau mau masuk penjara. Lamun seang senina tono keluarga negara cabut tuntutannya. Dia negara tetemang penjara, dia negara tuntut le cureng tono. Lagu lamun mele tetap bersenina tono keluarga negara tetap tono nuntut le cureng untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi surat dengan polisi tiba kades, dasar kades tiba kadus. Kadus tono meter le cureng ante terbacaan le cureng pilih dekan tendanya. Mele mek seang senina mek lagu ante tetap bebas hidup tene bembeani mek. Atau mele mek tetap bersenina bersemama lagu ante mek penjara ne surat dengan polisi. Kaget si cureng itu nangis dia. Orang dah berani dia masuk penjara kan begitu. Lagu Antono kena siangkan dan senina Antono. Terpaksa si cureng mengatakan namun aja daripada ketemang penjara alur aku siang senina aku begitu. Begitu siang dia. Nah, ngonek-ngonek si cureng itu tidak mau diem dia, bertanya dia sama Tan Guru itu mengatakan jatuh talak. Kemarin dia berbeda pendapat. Anten ketua aning Bali tu badak pun dia jatuh talak me. Beitulah senina me alu. Dia ajak seninanya datang ke rumah, saya peringati dia. Dia jatuh talak me. Karena namanya itu talak mukrah, dipaksa. Karena lamden kan bersiangkan penjara dengan. Lain tono le zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arak tono ceritan dengan bau tuak dan datang senina nenjuk ladik. Lamun demek seang ukun ke kukar telin tuak mek ne hatinan umpah. Begitu. Suaminya mengatakan dendek pokoknya seang ukun seang. Lalu mele dendek numpah ton tuak mek seang ukun awak seang jak seang wah alu dia bilang begitu. Ule itu perempuan, turun itu laki-laki. Datang kepada Sayyidina Umar. Dia tanyakan itu hal ehwal yang terjadi antara dia dengan suami dengan istrinya. Sayyidina Umar mengatakan tidak jatuh talakmu. Cari istrimu itu bawa dia pulang. Dia ambil istrinya begitu. Nah ini namanya talak mukrah. Kalau dipaksa itu tidak bisa terjadi sesuatu apapun, itu namanya orang dipaksakan begitu. Selanjutnya tempat yang kedua berbeda pendapat ulama itu adalah talak sukran, talaknya orang yang mabuk. Talak orang yang mabuk itu ini berbeda pendapat ulama. Lain tono le zaman Abu Hanifah arak suku dengan mama ule-ule mabuk tono. Lagu imabuk tono lemak-lemak dan ingat tono bahasa yang dia ucapkan kepada istrinya. Antena lalu aning Abu Hanifah tono Imam Abu Hanifah bertanya, rubulai tiang mabuk tuan Syekh. Lagu dia tiang tak angkat tiang muni tipak senina tiang tono. Apakah tiang bersiangkan senina tiang ataukah ndek ngumbe jerin hukum na tiang niki? Apakah status suami istri tetap ataukah saya sudah bercerai dengan istri saya? Soal itu mabuk tono nina. Tebadak tono si Abu Hanifah. Perempuan itu tetap menjadi istrimu itu selama kamu belum pas
ingat dengan jelas mengucapkan kata-kata talak. Lagu lamun me ingat jadi mak sulit tono diri me tono wah mengucapkan kata-kata talak dengan jelas terhadap istrimu, maka di sana jatuh talakmu. Selama dia memang ingat tono selama nu status dengan ini jadi senina me tetap menjadi istrimu begitu. Lalu dia pergi kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pergi kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia tanyakan itu perilakunya. Sama seperti pertanyaannya kepada Abu Hanifah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kamu pulang sana. Talak istrimu kemudian rujuk langsung begitu. Laki-laki itu juga tidak puas dia. Kemudian dia pergi kepada Imam Syuraik. Laki-laki itu pergi kepada Imam Syuraik. Imam Syuraik itu mengatakan, pulang sana, rujuki istrimu. Disuruh rujuk isi Imam Syuraik. Berbeda-beda dalam pendapatnya imam-imam ini kan. Nah si keempat tunu Imam Az-Zufar, Imam Zufar anina datang tun. Pada entan berketuan. Lagu ketuan tunu si Imam Az-Zufar tunu. Wah me ketuanang masalah me ini tunu le Syekh Silainan. Wah seiti pame berketuan. Pertama tunu Imam Abu Hanifah. Apa ni mek terjawab si Imam Abu Hanifah? Parana tunu sini lain tetap jadi senina aku ni. Selama saya ini belum jelas ingat kata-kata saya mengucapkan kata-kata cerai. Kena wah Imam Hanafi dia bilang. Terus saya nanya berketuan. Padahal tunu Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Apa ni met kena si Imam Sufyan Ats-Tsauri? Suruna ukune tunu seang sename ante langsung rujuk. Kena mesinnya. Kena doang itu. Bagus mesinnya. Terus saya ndak halim mek tu Imam Syuraik. Apa ni met kena si Imam Syuraik? Suruh nanti rujuk langsung tunu ni. Kena mesinnya. Kena doang di narap lehang tu Imam simpati itu. Yang ten berbahasa tunu Imam Az-Zufar. Ne anta ibarat ne tene. Mara ibarat me wah liwat le selokan najis. Lagu anten deme ingat tunu kereng me ini apakah ia kena si najis atau tidak. Imam Hanafi kena tunu. Karena anten deme ingat kereng me ini kena si najis. Jadi selama deme man ingat kereng ini kena si najis tunu. Selama no tono kereng me ini hukumnya tetap suci. Deme perlu tono pokok ya nani. Lamun Imam Ats-Tsauri tono, Sufyan Ats-Tsauri tono, karena anteliwat tono le selokan air. Berarti tono kereng me ini tono iwah basah kena isi air selokan. Karena ia kena si air selokan tono wajib hukumnya tono me sucian pupuk kereng me ini tono. Anten jadi suci. Artinya le ite seang tono ante rujuinnya nekan kanu. Ya. Lamun Imam Syuraik ini tono ya tulen-tulen anu tono. Selaku nak kereng me ini kena si najis tono yang ten suruh ante mopok ya jamak. Dan perlu popok terus ante suciannya. Dan perlu tono amun Imam Syuraik ini tono. Telap kereng me ini tono serokan air ini tono ante popok. Artinya teni wah jatuh talaknya. Ante rujuinnya nih. Kena wak nom bim-bim me turut itu. Ne dengan anu tenekan dengan mabuk.
Nah ia tahun terjadi luwe masalah itu. Perceraian karena mabuk. Jadi jemaah sulit tono ene datang dengan beseang tono karena mabuk. Ketua ni julu tono. Apakah ia mabuk tulen ataukah masih ada kesadaran? Tes ya na tono ngono. Saya jamek ulik. Jam pira mek ulik. Don jang kami ulik ni tes ni name pendik. Dalam keadaan apa sini name lamun beja sin jawab tu berarti tu ni dalam keadaan sadar. Mabuk si mabuk. Lakukan gue sini jawab ya pertanyaan ini tu berarti jatuh talak tu. Lagu lamun beketuan tu ante ketuan masih baru itu saya juga tunggu kurbeli deking tian ini. Be juga tahun turunan kule malema kunga setonu ni na keparan du kusina na ding siang seo kuna lamun ngenu jak tono ya mabuk tulen tono. Lamun ngenu entan keadaan tu berarti tono dek jatuh talak. Kan seperti itu. Nah terus isi ketelu tene adalah talak orang yang bersenda gurau. Berbeda masih pendapat ulama tene. Bagian apa? Yang kedua talak, yang ketiga ini betul. Yang ketiga talak orang yang bersenda gurau. Bersenda gurau berjorak-jorak. Denara angin berjorak, denara angin bersiang tu. Nah misalnya umpamakan meraspiran ini adegan sinetron. Isi jadi anu na tono kan jadi pemain sinetron ini tono adalah suami istri. Terus tono dalam alur ceritanya itu adalah menceritakan orang bercerai. Lagu tono si jadi apa rana jadi aktornya itu suami istri. Isi seangnya tono senina na sinyangnya itu na semama. Nah bagaimana hukumnya? Itu termasuk bagian dari senda gurau. Dek dijatuh talak untuk pemain sinetron ini. Atau pemain film ini tono. Nah si keempat tono adalah talak orang marah. Lagu marah ini masih baru intanya ke dena siapa tono. Dena songkat lemuni ngene. Lamun wah tono keliwatan gedek na tono. Dan asa ongkat nemuni tono. Nah arah malah jadi cerita dengan kasus. Lagi ngone lalu beseang tono kan ngono. Tenule dengan Malaysia datang tiba balik. Di sepuk waktu tono ule-ule yang ini tersumpak senak si seninakna. Dia putak salah aku kan anda mami ini. Lejulun seninakna tam bercerita lewat lejulun takuan ini cerita. Yang tentang emosi dan jadi kuasa ongkat kanu jadi nemuni ini. Di kuasa ongkat kemuni tu kusiang ku nak anjak raut kasar tu kan. Maka jerat-jerat kuan aku nyesel jadi nak kenal ini. Lagu kedeng ucapan pongkat tindik mu mendengar angpan lagu karena emosi pini waktu ni wah di kuasa apa ni. Nah lamun ngenontan keadaan dengan tu kan terlalu marah terus dena songkat nemuni dek jatuh masih talak tu. Lagu senina ni dan mulai terujuin tu kan. Dia merujuk sebenarnya untuk masih status senina dengan dia jatuh tu kan. Terus kiai ni tu tenan tu ngelaku ya senina ketawa bi poklai bi beseang tu ko kusai dana bi. Arang jak kiai tu ni lah dan lu ngaji pekeh tu kan. Nah si berikutnya tene bagian isi kelima talak orang yang lalai dan orang lupa. Lalai, lupa, aranya dengan lupa tu. Anten terjadi tu beseang. No, lalai lagi lupa. Misalnya umpama tu. Dan itu ani ngangan daton. Kenyang kala asik mantu TV umpama semama na tono.
Ante senina antu siang mau kum koyo ni. Siang do kunau ni lagu yasik man tu TV tu dang tipa anu tu. Angan dari sinetron ini tu au siang-siang halu ni dengan. Lagu den inget diri na tu kan ngono lali dengan nalam ngenu entan tu no. Masih siang dengan ini tu no adalah berbeda pendapat ulama tadi. Ada semarang jatuh, ada semarang diton. Nah rubin sekitar Denman juga sebulan tadi. Ada dengan datang tu, jauh anaknya. Mana? Mau seburu ini tu, mana? Ia muni tipak selina tu. Usiang ngam kamu dah kau melek punya yang kamu ni coba selina tu. Ia ni muni tu, mana? Nak ngumbi hukum siang pun nak kena mami, apakah jatuh ya pendek. Ia melek yang selina tu kan. Siang bikin sekali apa melek bersiang dan kamu ni. Lagu selina tu nak teduk. Nah ia teparani ngaran tasdik tenekan ngono. Yaran istifham tasdik. Amdan ngaji ilmu balaghah tu. Istifham ini kan terbagi jadi dua tu. Ada istifham tasawur, ada istifham tasdik. Lamun istifham tasdik ini tu pertanyaan yang membutuhkan respon. Lamun arah respon dengan senina ni ngena au jatuh maka jatuh talakna. Misalnya umpama rasbir ku siang di komunau kaum lekin yang kum ante ngena au ning senina ante atuh bagus wah ning atuh. Nah lamun ngeno jatuh respon senina maka sah tu siang ini. Ya teparan istifham tasdik jatuh siang dengan senina. Lagu ngumbe respon senina men denarah ini. Kita doa bende ka siang kunang kon ini tun senina ini ngone-ngone ini. Dembun tu siang ini bagus senen pendek seni jatuh tu ngono. Kecuali lamun bagus siang jak siang ini ngono. Nah raja keluarga rubin tu ngeni mesintan ngono. Lagu senina ngerespon tu besiang besekali bagus ngono siang jak siang wah langsung nanu jatuh ya tu dengan tasdik tu kan ngono istifham tasdik. Nah si terakhir tene adalah siang madhush dalam keadaan bingung tu. Misalnya tu ya tertagihin lewat telefon tu. Apa istilahnya anu pinjaman anu ini kan pinjol. Tetagihin tu anu pinjol ini tu. Semamana sekian bingung tu ngono den itu anu kenyang kena ngaraos kencang anu ini tu bukan tagihin lewat HP. Janten muni tu sinan lakukan ceside siang bekunaun sambil ngaraos semamana kebingungan tu siang dengan dan mesin dek jatuh anu tu dengan yang kena bingung. Lagu antene kan nyarak jemaat tene keterangan masing-masing apa jadi alasan tu dengan isin jatuhan, apa jadi alasan orang yang tidak menjatuhkan. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita sama-sama coba gali menurut kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab.